Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik semester 5, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai teori hukum pers. Yang pertama, teori atau sistem pers otoriter, atau biasa disebut dengan authoritarian theory. Teori atau sistem pers ini adalah teori normatif yang menempatkan segala bentuk komunikasi di bawah kontrol elit pemerintah. Teori ini merupakan teori yang tertua karena muncul di abad ke-15 hingga ke-16. Pada teori ini, pers merupakan penunjang negara untuk memajukan rakyat. Pers tidak boleh mengkritik pemerintah, dan pers harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah merupakan penguasa sekaligus yang mengawasi media. Ini artinya, rakyat tidak memiliki hak untuk mengaspirasikan opini atau pendapatnya melalui pers. Teori atau sistem pers otoriter ini dianggap melanggar hak-hak keseimbangan dan asas-asas pers. Tetapi, ada sisi positif dari teori atau sistem pers otoriter, yaitu konflik di masyarakat berkurang dikarenakan berita yang mengandung konflik ditiadakan. Yang kedua adalah teori atau sistem pers liberal atau biasa disebut dengan libertarian theory. Teori atau sistem pers ini muncul akibat revolusi industri dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat sebagai reaksi terhadap penolakan atas paham otoritarisme pada abad ke-17. Pers liberal beranggapan bahwa pers haruslah mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Teori atau sistem pers liberal beranggapan bahwa manusia memiliki hak dan meyakini bahwa manusia dapat mengembangkan pemikirannya secara bijak jika diberi kebebasan. Pers dalam negara yang menganut paham liberalisme harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan tidak boleh menjadi alat pemerintah. Pers harus bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Ini dilakukan agar kebenaran bisa muncul dan semua pendapat harus punya tempat yang sama untuk didengar. Yang ketiga adalah teori atau sistem pers komunis. Teori atau sistem pers komunis ini tumbuh sekitar awal abad ke-20 sebagai akibat dari revolusi komunis Uni Soviet. Teori ini juga disebut dengan teori pers komunis Soviet. Teori pers komunis Soviet ini tumbuh di Rusia dan berakar pada teori pers otoriter. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Teori atau sistem pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Namun, jika yang dilakukan pers adalah sebaliknya, maka akan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral. Teori ini berakhir seiring dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet pada 25 Desember tahun 1991. Yang terakhir adalah teori atau sistem pers tanggung jawab. Teori ini adalah forum yang dijadikan tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini muncul sekitar awal abad ke-20 sebagai bentuk protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal yang mengakibatkan kemerosotan moral pada masyarakat. Dasar pemikiran teori atau sistem pers ini adalah sebebas-bebasnya pers haruslah bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan. Menurut Peterson, kebebasan pers harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern selama ini. Itu tadi pemahaman saya mengenai teori hukum pers. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.